sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Shalom Bapak Ibu Saudara saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Ada kasih yang lebih suci, ada kasih lebih sempurna, ada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Saya sambut berdiri semua. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Kasih Yesus lebih dari semua. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih. Amin. Sekali lagi nyatakan. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih yang, amin, tiada kasih, oh benar Tuhan, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kekuatan di perjalananku, perusahaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Amin. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun.
Yesus, keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Sekali lagi sama-sama kita katakan keindahan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus, keindahan di dalam Yesus. Sekali lagi keindahan di dalam Yesus. Haleluya. Kita mau tanggalkan segala beban kehidupan pergumulan kita. Kita arahkan mata hati kita kepada Dia. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ya Tuhan, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi mari kita bawa korban syukur yang terbaik bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Ku bawa korban
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, haleluya. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Bagimu Yesus Tuhan. Oh, segala hormat, puji, syukur bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, haleluya. Adorabasana kaurado barpasita rogana maras. Idora anama narasana katayana ni ubasata namuria rabasara. Ya elinko hamana kahasari ra. Kira-kira hasar kutahuda malah tanya nekani rabasari nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat segala hal yang baik yang Tuhan lakukan pada kami, jauh melampaui yang dapat kami pikirkan ataupun kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Hentikanlah ya Bapa peperangan di mana-mana. Kami juga berdoa Tuhan untuk benua Afrika. Berikanlah kepada benua Afrika setiap hari hujan yang secukupnya sehingga benua Afrika terhindar dari bencana kelaparan. Juga berikan kepada Indonesia setiap hari hujan yang secukupnya sehingga daerah-daerah yang kekeringan juga bisa mendapatkan air yang secukupnya, air yang tidak mengakibatkan banjir dan bencana lainnya. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih buat Tuhan kami Yesus Kristus yang Engkau berikan kepada kami untuk menjadi juru selamat kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah.
Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai cara untuk mengalami kelimpahan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Kisah Para Rasul pasal 4. Kita akan baca ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tuhan Yesus berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tuhan Yesus berkata, bukti bahwa kita benar adalah murid-Nya adalah apabila hidup kita berbuah banyak, sehingga dengan demikian Bapa dipermuliakan. Memuliakan Allah Bapa dan berbuah banyak harus menjadi kerinduan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bulan yang lalu kita sudah belajar bagaimana Allah Bapa akan dipermuliakan dan hidup kita akan berbuah banyak apabila kita memberitakan Injil. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Bulan yang lalu kita sudah melihat tindakan kedua yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Allah Bapa dan berbuah banyak adalah dengan berdoa syafaat untuk keselamatan semua orang. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Sekarang mari kita melihat tindakan ketiga yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Allah Bapa dan berbuah banyak adalah dengan memberi untuk usaha pekabaran Injil. Firman Allah berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Di dalam Alkitab kita membaca berbagai macam orang telah mengalami kebaikan Tuhan. Salah satunya adalah seorang janda yang terlilit hutang. Pada waktu dia tidak mampu membayar kembali hutangnya, sesuai kebiasaan zaman itu, penagih hutang datang untuk mengambil kedua anak janda ini untuk menjadikan mereka budak sebagai pembayar hutang orang tuanya. Karena itu, janda ini pergi minta tolong kepada hamba Tuhan yang bernama Nabi Elisa. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ketika janda ini mematuhi petunjuk Nabi Elisa, terjadi mujizat. Minyak dari botol kecil yang dituangkannya ke dalam bejana ternyata tidak berhenti mengalir, memenuhi semua bejana kosong, dan baru berhenti ketika sudah tidak ada lagi bejana kosong yang dapat diisi. Ketika janda ini melaporkan mujizat yang terjadi kepada Nabi Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Tuhan adalah Tuhan yang baik.
Dia tidak hanya memperhatikan keperluan rohani kita, Dia juga memperhatikan keperluan jasmani kita. Firman Allah berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Suatu kali, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Zaman dahulu penyakit kusta belum ada obatnya. Penyakit kusta sangat menular. Karena itu orang yang sakit kusta tidak boleh tetap tinggal di perkampungan. Mereka harus diasingkan, tinggal sendirian, kesepian, tanpa ada harapan untuk sembuh, sambil menunggu bagaimana perlahan tetapi pasti penyakit kusta merusak organ tubuh mereka sampai nanti maut merenggut nyawa mereka. Karena itu, zaman dahulu penyakit kusta adalah momok yang sangat ditakuti. Tetapi ketika orang yang sakit kusta ini minta tolong kepada Tuhan Yesus, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Firman Allah berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Firman Allah mengingatkan agar kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Bila kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Bila kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berterima kasih kepada Tuhan. Orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini mengucap syukur dengan menyaksikan kesembuhannya kemana-mana. Kita baca dalam Injil, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Cara yang lain, kita mengungkapkan syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah kita terima adalah dengan memberi untuk upaya pekabaran Injil seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini. Kita baca dalam Alkitab bagaimana tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Tentu Tuhan Yesus memerlukan ongkos untuk membiayai perjalanan memberitakan Injil kerajaan Allah, seperti biaya sewa keledai untuk ditunggangi atau uang makan di jalan, biaya penginapan dan sebagainya. Apalagi ada ke-12 murid yang ikut serta, tentu ongkos yang diperlukan oleh Tuhan Yesus tidak sedikit. Dari mana datangnya uang ini? Kita baca dalam firman Allah, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ternyata yang membiayai usaha pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus
adalah ibu-ibu yang sudah disembuhkan oleh Tuhan dari berbagai penyakit atau dilepaskan dari gangguan roh jahat. Ibu-ibu ini mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan membiayai usaha pekabaran Injil Tuhan Yesus. Bila ibu-ibu saja bisa memberi untuk usaha pekabaran Injil, tentu bapak-bapak dan orang muda juga bisa. Ketika jumlah orang yang percaya semakin bertambah-tambah di gereja di Yerusalem, demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Barnabas adalah salah seorang yang memberikan hartanya untuk pemberitaan Injil. Tidak jelas latar belakang Barnabas. Mungkin dia adalah seorang Yahudi dari Siprus yang hadir dalam perayaan Pentakosta di Yerusalem dan bertobat. Yang jelas, dia memberikan hartanya agar para rasul dapat terus berkonsentrasi pada usaha pemberitaan Injil. Kita juga dapat memberikan sebagian harta kita agar ada orang yang bisa pergi ke tempat-tempat yang kita sendiri tidak bisa pergi. Misalnya, bila kita tidak bisa pergi ke Kalimantan, kita bisa memberi uang agar ada orang yang bisa pergi ke Kalimantan. Tahun 1930-an, sekitar 90 tahun yang lalu, terjadi kesulitan atau depresi ekonomi di Amerika Serikat. Banyak perusahaan bangkrut dan memberhentikan karyawan. Seorang laki-laki dengan 1 istri dan 2 anak terkena pemutusan hubungan kerja. Karena tidak bisa memberi makan istri dan anak-anak, dia menitipkan istri dan kedua anaknya kepada mertuanya. Karena malu, dia tidak mau menumpang hidup kepada mertua dan hidup sebagai gelandangan. Suatu hari, dia lewat di depan sebuah gereja yang sedang kebaktian dan mendengar orang menyanyi memuji Tuhan. Dia memutuskan untuk masuk. Ternyata gereja itu sedang menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani misi. Dari mimbar, pendetanya berkata, Tuhan tidak berhutang kepada siapapun juga. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Gelandangan ini pikir, tidak ada salahnya saya mencoba. Siapa tahu pendeta ini benar. Jadi gelandangan ini membuat janji iman. Dia menulis, Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada saya akan memberikan sekian persen untuk usaha pekabaran Injil. Dalam hitungan jam, dia sudah mendapat pekerjaan. Ketika dia terima upah di akhir minggu, dia menepati janjinya. Tuhan memberkatinya sehingga dia berhasil dalam pekerjaannya dan upahnya terus meningkat. Sementara dia terus setia mengembalikan persentase yang dijanjikannya kepada Tuhan. Dalam hitungan bulan, dia sudah bisa mengontrak rumah kembali dan menjemput istri dan kedua anaknya untuk hidup bersama kembali. Beberapa tahun kemudian, dia menjadi pengusaha yang berhasil, punya rumah sendiri, punya tabungan di bank, dan dia masih terus setia mengembalikan persentase yang dijanjikannya
untuk mendukung usaha pekabaran Injil. Memang benar, Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Firman Allah berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Cara untuk mengalami kelimpahan bukanlah dengan berhemat luar biasa, tetapi dengan menunjukkan kemurahan hati dan memberikan sebagian dari penghasilan kita untuk usaha pekabaran Injil. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dan menyanyikan lagu ini. Engkau cari indankah dan tajuk kasih, ingat dalam limpahan ada intan yang bermahal. Engkau cari tanda, engkau cari indankah tajuk al-Masih, ingat dalam limpahan ada intan yang bermahal. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. katakan sekali lagi, Intan dan permata, itu milik Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhanmu, Jiwa-jiwa ada intan bagi Tuhan. biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Engkau cari indankah guna tajuk al-Masih, Tajuk itu mahkota. ingat dalam limpahan Ada intan yang yang yaitu jiwa-jiwa yang berharga bagi Tuhan. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa
permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Saya lagi katakan, engkau cari zakat. Engkau cari intan kau guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam limbahan ada intan yang bermain. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Dirialah beraba sakorialah batanda, torialah batanda, torialah bakasanda, torialah batanda, torialah bakusyai, takaralah batanda, torialah bosan. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kakaralabasanda torialabakusyai kakaralabakusyai. Tuhan Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apakah ada di antara kita yang sedang berkekurangan? Apakah ada di antara kita yang sedang mengalami kesulitan keuangan? Tuhan ingin mencukupkan segala keperluan kita. Tuhan Yesus ingin agar orang-orang yang percaya kepadanya mengalami hidup berkelimpahan yang dijanjikannya kepada setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidup mereka kepadanya. Karena itu, Dia menyuruh kita untuk memberi untuk usaha pekabaran Injil. Tuhan Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Cara untuk mengalami kelimpahan bukanlah dengan berhemat luar biasa, tetapi dengan menunjukkan kemurahan hati dan memberikan sebagian dari penghasilan kita untuk usaha memberitakan Injil. Bila ini menjadi keputusan dan tekad saudara, mari kita beritahukan kepada Tuhan Yesus sekarang. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberi kami hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahannya. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa cara untuk mengalami kelimpahan bukanlah dengan berhemat luar biasa,
tetapi dengan menunjukkan kemurahan hati dan memberikan sebagian dari penghasilan kami untuk usaha memberitakan Injil. Karena itu, kami memutuskan untuk secara berencana menyisihkan sebagian dari berkat yang kami terima untuk diberikan untuk usaha pekabaran Injil. Kami mohon agar kemurahan hati Tuhan Yesus menjadi kemurahan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit, sembuhkanlah setiap jiwa dan roh yang sakit, sembuhkanlah ya Bapa setiap hati yang terluka. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat,
Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak dan yang sedang sekolah dan atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik, yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua, kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang membutuhkan tempat tinggal. Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak, yang merindukan pasangan hidup. Tuhan mempertemukan dengan laki-laki dan perempuan yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak-Mu yang merindukan keturunan. Tuhan berikan anak-anak yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya. Kiranya Tuhan mempertemukan dengan pembeli dengan harga yang sangat baik. Keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, dan tidak mau mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, dan semua roh tertolak, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang ikut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya
dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu. Pakaiku Tuhan, Pakaiku sebagai berkat-Mu, amin. yang insan-Mu dengan Injil Kristus. Dekat jauh ku mau turut perintah-Mu, Amin. mudah atau susah, Tetaplah tetap jalan-Mu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku. seruanku. Katakan, utus aku Tuhan. Utus kami sekarang ini, beri kuasa untuk melayani. Utus kami Tuhan. Utus kami sekarang ini, penuhi dengan kasih-Mu, oh Tuhan. Katakan dengan firman-Mu Tuhan. Dengan firman-Mu kami maju terus, karena Yesus beri kemenangan. Dengan firman-Mu kami maju terus, ku mau jadi utusan Kristus. Katakan, utus kami Tuhan. Utus kami sekarang ini, beri kuasa untuk melayani. Utus kami Tuhan. Utus kami sekarang ini, penuhi dengan kasih-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu kami maju terus, karena Yesus beri kemenangan. Dengan firman-Mu kami maju terus, ku mau jadi utusan Kristus. Ku mau jadi utusan Tuhan. Ku mau jadi utusan Kristus. Sekali lagi katakan, kami mau jadi Tuhan. Ku mau jadi utusan Kristus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737.
Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111 633737. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan